kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya siapin. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Ya Bu. Ya Bu. Dona Marlina Hadir. Ade Wahid Saputra, Hadir Bu. Mutia Zalda Nabila. Hadir Bu. Ini hadir semua ya. Iya Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang adab menjenguk orang sakit ya. Iya Ya, Bu. Bu. Sebagai umat Islam, kita senantiasa harus memperhatikan segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Satu hal yang telah diatur dan dibimbingkan oleh agama kita yaitu menjenguk saudara kita ketika jatuh sakit atau terkena musibah. Begitu pentingnya permasalahan ini hingga dilakukan dalam Islam sebagai salah satu hak muslim atau muslim yang lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang salah satunya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Kemudian ditanyakan, apa saja itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jika bertemu ucapkanlah salam, jika diundang maka penuhilah, jika diminta nasihat maka berilah nasihat, jika bersin lalu memuji Allah maka doakanlah, jika sakit maka jenguklah, dan jika meninggal maka ikutlah menguburnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2162. Hukum menjenguk orang sakit yaitu hukumnya fardu kifayah, yang berarti jika ada yang melaksanakannya maka gugur kewajiban bagi yang lain. Namun jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya dalam kondisi mengetahui ada yang sakit, maka semuanya berdosa. Namun hal ini bisa menjadi fardu ain jika yang sakit adalah seorang kerabat atau keluarga dekat, karena menjenguknya termasuk bagian dari silaturahmi, sedangkan silaturahmi itu hukumnya wajib. Keutamaan menjenguk orang sakit yaitu mengunjungi dan menjenguk orang sakit merupakan kewajiban setiap muslim, terutama orang yang memiliki hubungan dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga, saudara yang senasab, sahabat, dan sebagainya. Menjenguk orang sakit termasuk amal soleh yang paling utama yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, kepada ampunan rahmat dan surganya. Mengunjungi orang sakit merupakan perbuatan yang mulia dan terdapat keutamaan yang agung, serta pahala yang sangat besar, dan merupakan salah satu hak setiap muslim terhadap muslim lainnya. Rasulullah SAW telah menyebutkan beberapa keutamaan menjenguk orang sakit. Di antaranya yaitu yang pertama, beliau bersabda, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia senantiasa berada di Hurfatul Jannah sampai dia pulang. Lalu ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah Hurfatul Jannah itu? Beliau SAW bersabda, memetik buah-buahan di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2568. Sabda beliau yang lainnya yaitu, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain pada pagi hari, melainkan 70.000 malaikat akan bersolawat mendoakan ampunan baginya sampai sore. Jika menjenguk pada sore hari, maka 70.000 malaikat akan bersolawat baginya sampai pagi hari. Dia pun berhak untuk memiliki buah-buahan yang dipetik di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada menjenguk orang sakit
Ada 4, yaitu yang pertama, hendaknya meniatkan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala dan meneladani baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bukan untuk tujuan dunia. Yang kedua, berharap agar amalan yang dilakukannya itu bisa memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi saudaranya yang sedang sakit. Yang ketiga, alangkah baiknya jika kesempatan menjenguk dimanfaatkan untuk menghibur si orang sakit tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti kita mengingatkan untuk bersabar, bertaubat, beristighfar, dan yang semisal dengan itu. Dan jangan menyampaikan hal-hal yang dapat menambah beban si orang yang sakit tersebut. Yang keempat, yaitu jangan lupa mendoakannya. Di antara doa-doa yang diajarkan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang sebagai berikut. Tidak mengapa, insya Allah sakit ini sebagai pembersih. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya lalu dia mengucapkan doa, aku meminta kepada Allah yang Maha Kuasa, Rabb al-Arsy yang agung, agar memberikan kesembuhan kepadamu sebanyak 7 kali, niscaya Allah akan memberikan kesembuhan kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hendaknya tidak berkunjung atau menjenguk di waktu-waktu yang memberatkan si sakit. Yang selanjutnya, jika yang menjenguk itu dari kalangan orang yang berilmu, hendaknya mengajarkan hal-hal yang penting yang belum diketahui oleh si orang sakit, seperti tata cara bersuci dan sholat bagi orang yang sakit dan yang lainnya. Melihat bagaimana keadaan si sakit, jika si sakit merasa senang dengan berlama-lama di rumahnya, maka hendaknya tidak segera pulang demi memberikan kebahagiaan kepada si sakit. Namun jika si sakit merasa gelisah dan kurang nyaman berlama-lama dengannya, maka hendaknya tidak berlama-lama di rumahnya dan bersegera meminta izin untuk pulang. Jika memang memungkinkan, boleh si penjenguk meminta kepada yang sakit agar mendoakannya dengan kebaikan, karena keadaan sakit merupakan salah satu momen dikabulkannya doa. Jika ternyata si sakit berada di tempat pengobatan umum seperti rumah sakit dan semisalnya, maka hendaknya memperhatikan kerapihan diri serta memperhatikan tata tertib dan aturan di tempat tersebut, seperti berpakaian yang rapi dan sopan, melihat jadwal waktu-waktu berkunjung, tidak membuat gangguan bagi si sakit dan pasien yang lain, semisal merokok, berkata kotor, gaduh, tidak sopan, dan yang sebagainya. Jangan lupa ketika sedang menjenguk si sakit untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan kepadanya, karena seseorang itu seringkali menyadari kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika melihat orang lain yang kehilangan nikmat tersebut, baik karena dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum dikaruniai nikmat tersebut, atau ketika dirinya sendiri telah kehilangan nikmat tersebut. Sekian materi dari Ibu. Ada yang mau tanya? Cukup, Bu. Ayo mau dipotong. Hukum menjenguk orang sakit apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu ain dan Oh fardu iya, kifayah. kifayah ya? Fardu ain dan fardu kifayah. Apa ya? Tuh, dibagi. Izin bertanya, Bu. Ya, Dana mau tanya apa? Hukum menjenguk orang sakit itu apa ya? Oh, hukumnya itu ada 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu tuh diwajibkan kalau ada saudara kita yang sakit, nah itu kita wajib buat jenguk. Kalau fardu kifayah bebas. Tetangga yang sakit itu namanya fardu kifayah. Oh iya. Kasih Bu. Ada yang tanya lagi? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.